terlalu banyak cewek yang dia pikirkan ya. Oh, Tapi sebenarnya kita akan masuk ke dalam abis ini lo ya. game yang pertama, di mana sebenarnya RSG di sini dia udah punya Benedetta, dia udah punya Isensin, Loyal deh Elis. Mungkin untuk sisi outputnya seperti yang Kowa tadi sudah bilang, mereka nggak perlu takut lagi gitu kan. Takut. Mereka punya burst damage, mereka juga punya Isensin yang bisa open map, open vision, dan sedangkan 10 second, apakah kita bakal melihat apakah prediksi kita salah? Dan langsung saja kita masuk ke Land of Dawn kali ini untuk game yang pertama. Untuk tim RSG dan juga 10 second gaming flash yang akan dipandu oleh Momo-chan, Ranger Masi, Golden Egg dan juga Kowawa. Alright, terima kasih Momo-chan. Dan juga kita kali ini akan bertiga tentunya bersama-sama menemani kalian untuk hari ini full total sampai malam nanti. Dan perkembangan dari tim TNS Gaming Force harusnya udah mulai terlihat, karena kalau tidak ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Yang mereka lawan adalah salah satu tim yang kuat sekali bisa dibilang. Dengan grafik yang cukup unik dan juga ada salah satu support mage yang cukup damage besar. Sedangkan itu Seth. Nah, Seth nih ya memberikan damage ke arah KZP. KZP kali ini nggak boleh terlalu offside dan bakal mencoba dibantu oleh pergerakan seorang Sina dan harus mundur. KZP masih tidak berhasil untuk mengganggu pergerakan dari seorang Cloud. Iya, karena benar-benar di backup banget Svenaya, benar-benar mengusir pergerakan dari KZP dan bahkan ada Peko juga yang benar-benar nggak rela ya ini buff-nya untuk orange buff-nya diganggu sama KZP. Yes, benar banget. Sekarang itu aja di arah bottom lane. Koro juga masih santai, nggak mau terlalu terkoro-koro. Iya, terkoro-koro. Kalau misalnya kita lagi pengen pergi ke kelas, kita jadi terkoro-koro gitu. Terburu-buru. Dan yang pastinya kalau kita lihat memang sebenarnya dari 10 second sendiri untuk di arah late game-nya mungkin ini Sina perlu banget dikasih space untuk cari stacknya, untuk cari farmingannya. Jadi benar-benar dari tim 10 second mereka harus kasih vision yang jelas banget biar si Sina ini rotasinya gampang untuk farmingnya di early-nya. Wow, Panah Asmara memberikan damage yang cukup luar biasa dan sepertinya dari gold buff nggak bisa diambil dari TNS Gaming Force. Mereka bisa dibilang sedikit kerugian dengan tapi Jason bakal coba diambil dan kali ini ada hujan api balap apakah hujan api membuka visionnya dan bahkan Svenaya Momo-chan yang harus mundur. Iya betul sekali, tidak sempat terpick off dan tidak ada first blood kali ini masih di 2 menit yang pertama. Tapi Peko, wow, agak sedikit miss di situ ya. Masih bisa di dodge oleh seorang Alice, Alia 4 kali ini yang memakai Alice. Sedangkan di sisi bawahnya kita lihat Koro di sini bakal coba untuk one-on-one penetration dengan seorang Sing. Dan ini memang landing bawahnya benar-benar disitu banget sampai Deta yang early damage-nya itu luar biasa ya Kowawa. Benar, dan untuk di bottom lane sendiri mereka menempatkan Ruby di sana untuk fight dengan Benedetta biar bisa sustain cukup lama. Karena Ruby sendiri punya life lead kan. Iya, dia punya enak juga buat bisa stay di lane, nggak bisa diusir dengan gampang oleh Benedetta. Asal ada minion juga sih. Kalau misalnya dia udah one by one situation agak cukup berat untuk Ruby saat Tarik ini. ulur kali ya. Apalagi imunnya. Tapi lihat di sana dari Cloud-nya berhasil mendapatkan gold buff yang cukup besar kali ini. Tapi red buff-nya udah disatronin. Udah ada 2 satpam di sana yang bersiap untuk menghadapi pergerakan dari seorang Cloud. Iya betul sekali. Tapi lihat kayak masih berfokus untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Oh iya. Bersama dengan Sana yang pastinya masih ditemenin biar nggak ada yang mengganggu. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi rotasi Kowawa, sepertinya 10 second bisa dibilang agak sedikit kesetin nggak sih sama RSG? Mungkin permain RSG yang agresif. Woi! Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane bakal coba dipaksa sama Vendor dari keluarkan dan tapi Sin masih bisa kabelkan Anai. For an eye. Salah ya, Anai. Tapi nggak dikasih pulang ternyata Ubuyannya langsung ngecek ke area bus dan langsung mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Jason udah selalu setia untuk membackup teman-temannya di sisi lain. Ada KZP di sini. Dia coba mengharas ke arah Svena. Bukan hanya itu aja, terlambat sedikit dari TNS Gaming Force ini yang membuat orange buff-nya dari seorang Cloud harus diambil oleh seorang KZP. Dan ini sebenarnya kerugian apalagi Cloud. Tahu nggak? Apa tuh? Ini cukup lama sekali. Kita melihat adanya first blood di menit keempat. Ya ini apa? Ini terlama kan? Ini first terlama nih. Terlama di M2. Iya. Betul, kemarin tuh sempat ada yang 3 menit dan ini sekarang udah 4 menit belum ada first blood. Sepertinya mereka tahu memang ini adalah kesempatan terakhir mereka gitu untuk menuju World Record. So mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Dan ini lihat udah mulai ada pertarungan di river kali ini. Oh, Svenanya bisa pikir mundur ke arah belakang. Ini padahal jasanya udah mulai dibuka dan bahkan hanya untuk escape saja. Peko pun dari posisi yang kurang baik dan first blood jatuh ke arah Sina yang merupakan core dari 10 second. Yes, karena nggak ada pengawalan dan di situ Sina langsung tumbang dan Sin masih mau lebih. Koro harus mundur, nggak punya damage dan bahkan nggak ada langsung ditumbangkan sama basa-basi. Benedetta dari seorang Sin benar-benar mensinkronisasi permainan dari seorang Arashi yang bakal TNS Gaming Pros kali ini harusnya
sudah tidak bisa bergerak cukup leluasa seperti Iya, yang dan pertama dan bahkan kemudiannya dipacul. Kemana kau pecahkan pala kau ya di sana ya? Yang Dan- macam-macam kau. Bahkan purple buff-nya juga dicolong sama Eliafor. Baru kita bahas ya tadi Kowawa, di mana tidak ada first blood yang terjadi, belum ada. Tapi tiba sudah ada 2 member dari 10 second yang hilang begitu saja. Ya kayaknya dari RSG mereka butuh waktu juga untuk memberikan item, untuk memberikan damage agar bisa langsung masuk dan memberikan instant burst damage. Dan itu terjadi ketika ada Cina dengan Cloud yang mencoba untuk mendapatkan purple buff. Sayang sekali pastinya ya, karena purple buff-nya udah hilang dan juga masih Betul. dalam kondisi di press sekarang jatuhnya. Benar, dan justru yang hilang malah core terlebih dahulu ya untuk first blood ini bakal menjadi sedikit kerugian untuk teman-teman dari 10 second Living Frost karena mengingat kita melihat juga udah ada perbedaan network yang lumayan berasa sih ya 3000 kali ini, tapi dilihat Aduh. ada pressure terus menerus dari teman-teman RSG kali ini di area mid lane dan bahkan di area rivernya. Peko udah mulai diusir mundur. Ini udah mulai berasa disetir nggak sih Kowawa dari tim RSG? Ini bukan disetir doang sih harusnya. Bahkan Hildanya aja itu udah bener-bener orang takut. Tadi lihat gak? Lapu-lapunya takut sama Hilda. Itu udah satu hal Iya. yang rugi banget. Udah satu hal yang melihat kesenjangan sosial antara kedua belah tangan. Iya bener gak? Betul, Ini betul, udah betul. offlanernya takut ketemu tank gitu loh. Padahal bisa dibilang lapu-lapunya sendiri aja tuh kayak udah sekuat itu. Iya, mungkin dari 10 second mereka nggak mau terlalu makan gitu kali ya Kowawa. Ya. Jadi mereka akan tuker-tukeran dulu. Top lane-nya dibiarin, dilepasin sama TNS, mereka akan berusaha buat dapetin bottom turret-nya. Jadi ada Mereka pertukaran yang cukup adil lah. bakalan sabar terlebih dahulu ya. Mungkin dari 10 second mereka bisa fokus untuk ngedapetin area bawah karena setelah akan muncul di area atas, tapi masih ada Imperial Justice oleh seorang Vena mengarah ke arah seorang Sing kali ini, tapi Emo Bandit-nya nggak kena dari seorang Koro. Dan bahkan ini kerugian yang luar biasa. Itu tahu nggak ruginya karena apa? Karena seorang Cina takut untuk masuk. Bahkan Betul. kalau dia masuk dengan Blazing Duet, at least dia dapetin 1 buah point kill. Shimna di arah bottom lane dan dia nggak bisa bertahan. Seorang diri hilang, bahkan yang tadinya keuntungan untuk TNS Gaming Frost udah kehilangan momentumnya, Benar nggak sekali. diambil dan bahkan dibalikin keadaannya untuk tim RSG yang dapetin 1 poin tambahan lagi. Betul, itu sayang banget sih. Satu momentum aja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari 10 second itu tidak bisa maksimal karena bisa dibilang kayak seorang Singnya aja nggak tumbang gitu loh, masih bisa ditarik ulur, bahkan menunggu teman-teman dari RSG untuk apa ya, nge-backup ke arah bawah Ya, itu Kowawa. 1 lawan 4 tadi yang di bagian bottom lane. Sudah dikunci juga dengan Imperial Justice. Betul. Itu masuk Blazing Dia Duet aja. masih bisa keluar dari sana. Karena nggak dibantu follow up sama Blazing Duet. Nggak ada damage. Oke, kita ambil sekarang Ruby memang sakit. Cuma kan tadi yang baku hantam Ruby dengan Sylvana. 3 Iya. game nggak ada kalah damage. Dan lihat 2-1-3 bahkan dia dikandangin. Nggak boleh pulang, maunya digoyah. KZB di arah belakang. Semnar mundur. Pekonya Peko datang. mencoba untuk bergerak dan Flicker Flicker. jaga Oh, tapi berhasil. lihat dia justru masuk. Devin terlalu dalam ke area turret dan bahkan lihat mulai dibalikin keadaannya sama RSG kali ini. Dan Svena udah mulai berada di paling depan. Eliafor juga udah mulai siap. Ada Blazing Duet dari seorang Sina tapi damage-nya nggak terlalu berasa Uji. Oh my god, satu panas marah terakhir menjantung ke orang Cina. Menjantung. Menjantung. Menyerang jantung maksudnya. Menyerang Menancap jantung. Dan, jantung. iya, menyerang jantung seorang Cina dan harus tumbang di sana. Sedangkan oh. Jason dengan bebas menari Ria di arah mid lane berhasil mendapatkan turret kedua dan di sisi lain Sing lagi dan lagi bakal coba untuk dapetin turtle untuk seorang Jason. Kowawa gimana tuh tadi barusan? Dimana kita lihat sebenarnya mereka ini aku bisa bilang 2 kali sih. Untuk 10 second mereka kehilangan momentum di mana Peko flicker. Ya. Dia sempat selamat lagi kan si Sing-nya. Iya. Jadi sebenarnya hampir gak ada jawaban untuk bisa tangkapin Sing kecuali dari Imperial Justice. Dan ketika Imperial Justice sudah selesai, Connect. udah selesai maksudnya. selesai Udah, juga. mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sing bakal bebas bergerak, plus jangan lupakan juga Jason yang bisa memberikan damage upload. Iya, tapi kali ini kita lihat KZP lagi tertangkap. Tapi yang ditangkap adalah Hilda kali ini Singnya mulai datang untuk membackup Eliafor udah berada di paling depan dan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman 10 second aja. Benar, Oh. aku setuju kata Kowawa ya Ji. Dimana Imperial Justice kalau udah masuk, gak ada follow up, itu udah kayak sia-sia banget gak sih? Iya, karena kan dia jadi tank. Kalau misalnya dia jadi side lane atau offlaner beda cerita. Cuma di sini kayaknya agak sedikit merugikan untuk TNS Gaming Frost. Pokoknya dia harusnya sekarang ngincer ke arah apa? Yusin-nya terus, JSS-nya terus. Oke, dia mau fokus ke Sing gak bakal bisa ngerugi. Betul. Dia bakal apalagi dengan Emblem Factor itu bakal lebih tebel lagi. Eliafor, dia yang masuk, dia yang bakal mati. Rugi banget. Satu-satunya jalan cuma yaudah do or die ke arah Jason atau enggak at least ke arah sana.
kalau sananya belum punya Winter. Tapi Kalau lihat sananya tuh. udah punya Winter, udah kelar dan lihat saya udah mulai masuk ke Zepin bersama dengan sana di arah belakang sana. Mencoba menjadi telur dadar. Eliefor mencoba untuk membantu memfollow ada Jason di sana dan bahkan Imperial Justice hanya untuk mundur Momochan. Iya, dan kali ini dari RSG mereka tahu mereka unggul dari sisi network, perbedaannya udah 8.000 kali ini di menit yang ke-10. Dan ini membuat mereka kayak pede banget untuk team fight yang dibuka. Dan 10 second udah mulai dikandangin. Kalau permasalahannya di sini Jason yang harus ditangkap, aku setuju banget. Permasalahannya Jasonnya ini sulit untuk dideketin loh, Ji. Yes, bener banget karena dia adalah cewek-cewek mahal dan sulit deketin. Di chat gak dibales, di WhatsApp dirit doang. Tapi kali ini di arah top lane bakal coba untuk memberikan blotot di arah top lane dan Eliefor. Bahkan lihat TNS Gaming Frost semuanya insecure. Pada mundur, nggak berani mendekat ke arah seorang LY4. Ini tambah bahaya lagi. Sana Yes. sudah punya Winter. Nah itu kan Siapa aku yang nanya. bakal ditarget oleh TNS Gaming Frost? Jason doang. Jason atau udah kayak Zepi mungkin? At least Jason. Lihat tuh, miss Jason, lagi nggak tuh. walaupun dia punya Restless. WON. Dia Jason Restless masih ada restless dia. Iya, tapi kali ini udah mulai dibuka sepertinya. Sinyal udah berani paling depan. Sina mencoba untuk memberikan damage dengan adanya Blazing Duet. Tapi lihat, cuma geli-geli aja kata Kaizepi. Mending geli. Pas datang, apaan sih nih? Oh, kirain damage minion. Kirain ada damage. Astaga, memang sebenarnya agak sedikit sulit banget ketika 10 second mereka berkali-kali kehilangan momentum ya Kawawa. Ini Iya. membuat mereka kayak gak cuma kehilangan momentum aja, tapi kehilangan kesempatan untuk kembaliin keadaan ke arah tim RSG. Ya, Mungkin mereka semuanya. nggak perlu wipe out. Tapi tapi lihat mereka visionnya satu-satunya udah bisa. terbuka. Hilda di depan sana udah menunggu para pemain TNS Gaming Frost. Yap. Mereka hanya baiting. LY4 apakah coba masuk? Enggak, ada Peko Peko. ternyata dari arah bottom lane dan hanya mundur kembali. Ini udah menjadi informasi yang cukup Lihat tuh, baik di untuk zoning nggak seorang tuh? Jason. Lihat LY4 bakal membantu ke zoning untuk kali ini. Bala bapak Kaujan Api membuka vision dan bahkan Lord diamankan oleh RSJ. Iya, dan tidak bisa dikontes sama sekali oleh teman-teman dari 10 second karena lihat zoning yang dilakukan sama teman-teman dari RSG tadi luar biasa. Di sisi rivernya ada Sana yang siap banget di area busnya. Kaizepi udah pasti berada di orange buff dari 10 second. Yes, So mereka mau lewat mana gitu. Peko aja bahkan ketahuan pergerakan di area mid tadi. Voltnya jauh banget bro antara Jason dan juga Sina. Sina 5.000, Jason 8.000. Bahkan Cina aja belum punya Golden Staff, baru punya DHS. At least aturan kalau dia punya DHS, kalau sebagai hyper carry pakai Cloud ya. Masih bisa untuk nyuri-nyuri satu lah. Gak usah duitnya, levelnya aja jauh tuh. Lihat Cina level 12, Jasonnya udah max level ya Kawawa. Iya, sudah maksimal. Sekali ini tinggal di kanan Udah saja buat masuk. TNS-nya. Iya betul sekali Kawawa, tapi ini kita bakal lihat lotnya udah mulai masuk juga. Eliefor berani paling depan dengan bloodlotnya, Koronya tumbang. Dan bahkan lotnya gak tersentuh sama sekali. Kaizepi memang low, tapi dia masih punya Immortal. Dan bahkan lotnya masih melenggang kaku masuk ke area base dari 10 second Gaming Frost. Oh my god, ini hampir bencana tapi ternyata masih bisa ditahan karena tadi terlalu terburu-buru dari seorang Seven tapi LY4 kali ini harusnya masih bisa kabur. Mau kemana bos? Freestyle dulu bos di arah base orang. Karena LY4 cukup sulit untuk di take down dan tadi adalah kesalahan dari tim TNS Gaming Frost. Dia lagi-lagi Mereka nggak mengambil komit ya. ke arah seorang Hilda dan bahkan di arah belakang sana. Sina harus coba mundur, coba ditangkap satu BDD tapi tertangkap tapi ternyata gak ada follow up damage. Bahkan ini bisa Surya yang diamankan. Dan di arah top lane, Peko masih mencoba untuk bertahan dengan sisa satu gigi dari base dari Gaming Frost. Semuanya udah ompong. Ompong semuanya kali ini. Dan bahkan lihat Hildanya masih menunggu di area atas. Hanya untuk memberikan vision ke arah teman-teman dari RSG biar mungkin mereka lebih mengamankan landingnya terlebih dahulu kali ya Kawawa. Yes, di sini lebih ke arah kayak TNS Gaming Frost, mereka memilih untuk bermain defense sambil menantikan player-player dari RSG untuk berbuat kesalahan. Tapi kesalahan apapun yang diperbuat oleh RSG sekarang masuk ke late game ini perbedaannya sudah terlalu jauh dari goalsnya. Jadi bakal berat banget untuk TNS Gaming kalau mereka hanya bisa berharap dari kesalahan RSG. Ya. Iya, dan belum ada NOD juga sebenarnya dari 10 second gaming. Oh, Kaizepi sulit Wah. banget kali ini meskipun sudah di-lock dengan ada Imperial Justice, tapi yang di-lock adalah Kaizepi yang tebal banget di sini meskipun belum full stack dari seorang Kaizepi, tapi nggak ada yang bisa nge-take down bahkan kayak ngecolek doang. Iya, bisa. kayak udah Kalau- agak kerasa. Kalau dia follow up dan fokus terus ke KCB ini bakal menjadi bencana. Bakal LY4 udah mulai masuk ke arah belakang sana. Udah ditarik Ivo Pendetnya bagus banget tapi Winston Strange just save the day. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Singnya menggunakan execute tapi nggak berhasil menumbangkan seorang Peko. Ini Dan di bahaya. sana Koro, satu versi pribadi Koro ternyata nggak bisa bertahan dan diisap darahnya begitu saja. Blazing Duet ke arah belakang dan hanya langsung untuk mengusir mundur DBS Peko. Tanpa terlihat DBS masuk. Lihat Minion udah mulai masuk di arah tengah. ini Di sulit. bawah juga di arah atas sudah mulai menuju ke arah base.
saja Momochan ini bencana. Dan bakal berfokus terhadap base yang dimiliki oleh 10 second kali ini. Setengah lagi, Spinanya bakal down. Oh, Buyan pun tidak bisa berbuat banyak meskipun dia punya Yin yang overturn. Tapi RSG mengamankan poin mereka yang pertama dengan sangat amat meyakinkan. Yes, RSG take the game 1.